Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Statistik Pendidikan kelas 4K PGSD UHAMKA. Kami akan menjelaskan tentang uji homogenitas atau uji Bartlett. Dan anggota kami yang pertama ada Anggita Nurcahyani, yang kedua ada Indah Permatasari, yang ketiga ada Nadia Jihan Nabila, dan yang keempat ada Cynthia Dewi, dan yang terakhir ada Rahma Fajrianti. Nah, berikut pelajaran yang akan kami bahas. Apa itu uji homogenitas? Uji homogenitas adalah suatu prosedur uji statistik yang dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variasi yang sama. Apa itu uji Bartlett? Uji Bartlett digunakan untuk menguji apakah K-sampel berasal dari populasi dengan varians yang sama. K-sampel bisa berapa saja, karena biasanya uji Bartlett digunakan untuk menguji sampel atau kelompok yang lebih dari 2. Nah, varians yang sama di seluruh sampel disebut homoskedicity atau homogenitas varians. Langkah-langkah uji Bartlett. A. Menghitung derajat kebebasan masing-masing kelompok. B. Menghitung varian masing-masing kelompok. C. Menghitung besarnya log S kuadrat untuk masing-masing kelompok. D. Menghitung besarnya DK dikali log S kuadrat untuk masing-masing kelompok. E. Menghitung nilai varian gabungan semua kelompok dengan rumus sebagai berikut. S kuadrat atau varian gabungan sama dengan derajat kebebasan 1 dikali varian sampel 1 ditambah derajat kebebasan 2 dikali varian sampel 2 ditambah derajat kebebasan 3 dikali varian sampel 3 ditambah derajat kebebasan 4 dikali varian sampel 4 dibagi jumlah derajat kebebasan. F. Menghitung nilai B atau Bartlett dengan rumus sebagai berikut. B atau nilai Bartlett sama dengan log varian gabungan atau S kuadrat gabungan dikali jumlah data masing-masing sampel dikurang 1. G. Menghitung nilai X kuadrat dengan rumus sebagai berikut. Nah, X kuadrat di sini kita membacanya dengan Cihitung. Jadi, cara membaca rumus di bawah ini ialah Cihitung sama dengan natural logaritma 10 dikali nilai Bartlett dikurangi jumlah data masing-masing sampel dikurangi 1 dikali logaritma varian gabungan. Untuk keterangan rumus tersebut sudah tertera di bawah sini ya teman-teman. Dan yang terakhir H, yaitu setelah nilai C kuadrat hitung diperoleh, maka nilai C kuadrat tersebut dibandingkan dengan C kuadrat tabel. Kriteria homogen ditentukan jika C kuadrat hitung kurang dari C kuadrat tabel. Nah, cara membaca hipotesis di bawah ini ialah H0 atau hipotesis 0 sama dengan data homogen atau populasi homogen. H1 atau hipotesis 1 sama dengan data paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku. Seperti yang sudah dijelaskan melalui PowerPoint tadi, kita realisasikan pada Excel. Sebelum kita memulai mencari uji homogenitas, di sini sudah ada contoh data nilai tes dengan metode berbeda-beda, seperti kelas A, model X media interaktif, kelas B, model Y tanpa media interaktif, kelas C, model X tanpa media interaktif, dan kelas D yang biasa digunakan oleh guru. Lalu selanjutnya, kita dapat menghitung masing-masing kelas dengan menghitung jumlah, rata-rata, varians, dan standar deviasi. Untuk menghitung jumlah kelas A, yaitu dengan sama dengan sum, buka kurung, klik kolom nomor 1 sampai nomor 23.
tutup kurung, lalu enter. Selanjutnya, yaitu menghitung rata-rata dengan sama dengan average, buka kurung, klik kolom nomor 1 sampai nomor 23, kurung, lalu enter. Selanjutnya, menghitung varians dengan sama dengan VAR, buka kurung, klik kolom nomor 1 sampai nomor 23, tutup kurung, lalu enter. Selanjutnya, menghitung standar deviasi sama dengan STDEV, buka kurung, klik kolom nomor 1 sampai nomor 23, tutup kurung, lalu enter. Jika sudah, pada kelas A, maka lanjutkan ke kelas B menghitung jumlah rata-rata varians dan standar deviasi. Lalu lanjut ke bagian C dan D. Selanjutnya, kita menentukan terlebih dahulu hipotesisnya. Di sini sudah dituliskan, yaitu H0 sama dengan data homogen atau populasi homogen. Dan H1 sama dengan paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku. Lalu menentukan kriteria pengujian, yaitu dengan H0 ditolak jika di mana CHI hitung kurang dari CHI tabel di mana didapat dari daftar distribusi CHI kuadrat dengan peluang 1 dikurang alfa dan DK sama dengan K dikurang 1. Berikutnya, kita membuat tabel untuk menentukan kriteria pengujian tersebut, yaitu terdiri dari nomor sampel, derajat kebebasan yang diperoleh dari jumlah nilai tes siswa per kelas dikurang 1, atau dapat ditulis N kurang 1, lalu selanjutnya 1 dibagi derajat kebebasan, lalu varians masing-masing kelas, lalu log varian masing-masing kelas dan derajat kebebasan dikali dengan log varian derajat kebebasan, dan juga kolom terakhir pada nomor pada sampel terdapat jumlah. Karena kita memakai 4 sampel kelas, kita menulis nomor 1 sampai dengan 4, lalu derajat kebebasan di sini dapat dari jumlah nilai masing-masing kelas dikurang 1. Karena jumlah nilai siswa kelas masing-masing berjumlah 23, maka masing-masing pula dikurang 1 menjadi 22. Karena kelas A sampai kelas D jumlahnya sama, dapat kita tulis dari sampel 1 sampai 4 yaitu 22. Lalu kalau sudah dari sampel 1 dengan sampel 4, dapat dijumlahkan di kolom jumlah dengan sama dengan sum, buka kurung, klik bagian derajat kebebasan sampel 1 sampai sampel 4, tutup kurung, lalu enter. Lalu selanjutnya, menentukan 1 dibagi derajat kebebasan dapat kita hitung menggunakan Excel dengan sama dengan 1 garis miring, buka kurung, klik derajat
kebebasan sampel 1 tutup kurung lalu enter. Ulangi sampai dengan nomor 4. Kalau sudah dari sampel 1 sampai 4 dapat dijumlahkan dengan sama dengan sum, buka kurung, klik bagian 1 derajat kebebasan sampel 1 sampai dengan 4 tutup kurung lalu enter. Berikutnya menentukan varians dapat dilihat dari kolom varians di atas atau dapat dihitung ulang dengan sama dengan VAR, buka kurung, klik kolom nilai nomor 1 sampai nomor 23, tutup kurung lalu enter. Dapat diulangi sampai bagian keempat. Selanjutnya, menentukan log dari varians masing-masing sampel, yaitu dengan sama dengan log, buka kurung, klik bagian varian sampel 1, tutup kurung, lalu enter. Lakukan sampai sampel nomor 4. Dan terakhir, yaitu menentukan derajat kebebasan dikali logaritma varians masing-masing sampel, yaitu dengan buka kurung, klik bagian derajat kebebasan sampel 1, tutup kurung, bintang, buka kurung, klik bagian log varian sampel 1, tutup kurung, lalu enter. Lakukan sampai sampel 4. Setelah itu, kita jumlahkan dengan sama dengan sum, buka kurung, klik bagian derajat kebebasan dikali logaritma varian sampel 1 sampai 4 tutup kurung lalu enter. Selanjutnya, kita dapat menghitung varians gabungan dari keempat data. Pertama, yaitu dengan menghitung varians gabungan dengan sama dengan buka kurung, klik pada derajat kebebasan sampel 1 dikali buka kurung dalam Excel berbentuk bintang, tutup kurung, lalu varians pada kolom sampel 1 tutup kurung, ditambah buka kurung, klik pada derajat kebebasan sampel 2 kali varians pada kolom sampel nomor 2 tutup kurung, ditambah buka kurung, klik pada derajat kebebasan sampel 3 dikali varians pada kolom 3 sampel 3 tutup kurung, ditambah buka kurung, klik derajat kebebasan sampel 4 dikali varians pada kolom sampel 4 tutup kurung, dibagi dengan jumlah derajat kebebasan. Maka hasil dari perhitungan S kuadrat atau varians gabungan ialah 110,16. Berikutnya, sebelum mencari B atau nilai Bartlett, kita harus menghitung logaritma dari varians gabungan, yaitu dengan logaritma varians gabungan sama dengan log, buka kurung, klik pada hasil dari varians, kolom varians gabungan, tutup kurung, lalu enter. Baru, kita dapat mencari B atau nilai Bartlett, yaitu dengan menghitung sama dengan buka kurung, klik pada kolom logaritma varians gabungan, tutup kurung, dikali buka kurung, klik pada jumlah derajat kebebasan, tutup kurung, lalu enter. Maka dapat diketahui hasil dari nilai Bartlett atau B, yaitu 179,70. Ini adalah contoh perhitungan manual yang tidak menggunakan Excel dengan langkah-langkah yang sama dengan Excel mencari S kuadrat gabungan, lalu log S kuadrat gabungan, dan nilai Bartlett atau B. Berikutnya,
kita baru akan mencari uji homogenitas Bartlett, yaitu dalam mencari uji homogenitas Bartlett terdapat IN 10 yaitu 2,3026 bersifat tetap. Baru kita akan mencari CHI hitung dari uji homogenitas Bartlett, yaitu dengan menuliskan CHI hitung kita perbesar dan kita berikan background agar terlihat. Lalu hitung CHI sama dengan buka kurung IN 10 yaitu 2,3026 tutup kurung bintang buka kurung klik pada hasil nilai Bartlett atau B dikurang klik pada jumlah derajat kebebasan dikali log variance tutup kurung lalu enter. Maka diketahui hasil dari CHI hitung adalah 4,184. Lalu di sini juga sudah ada perhitungan manual mencari CHI hitung. Selanjutnya, kita mencari CHI tabel yang tertera pada CHI square. Taraf signifikannya 0,05 dan DF-nya adalah 3. Mencari DF ialah dengan jumlah data ada 4 kelas, maka dikurang 1 yaitu 3. Maka DF-nya adalah 3. Maka titik pada DF3 dan taraf signifikan 0,05 yaitu 7,81473. Maka kesimpulannya ialah bahwa CHI hitung lebih kecil daripada CHI tabel, sehingga H0 diterima dalam taraf signifikan yaitu 0,05, yang artinya data tersebut homogen. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi penjelasan uji homogenitas uji Bartlett kelompok 2. Jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa komen juga. Dadah!